Di sini nih teman-teman, kita kedatangan tamu yang mungkin orang bilang punya kemampuan yang lebih dibanding orang lain, atau orang biasa bilang orang-orang yang disebut anak-anak indigo. Mungkin yang teman-teman tahu salah satunya mungkin ada artis ternama seperti Roy Kiyoshi atau Rudy Rua. Nah, di sini kita kedatangan seorang anak bertalenta tersebut. Ya, kepada yang bersangkutan silakan untuk memperkenalkan diri. Hai, aku Wara. Oke. Nah, di sini pun kita kedatangan seorang tamu yang mungkin dia sensitif terhadap energi, ataupun mungkin orang bilang itu punya indera keenam. Nah, kepada yang bersangkutan silakan memperkenalkan diri. Halo, aku Herpian. Oke. Nah, sekarang untuk teman-teman nih, sebelum kita mulai ke pembahasannya, sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa di like dulu, di komen, dan di subscribe. Dan oh iya teman-teman, saya mau ngasih tahu juga, atau saya mau ngingetin untuk kali ini ditonton ya videonya sampai habis, karena nanti di pertengahan video akan ada sebuah kejutan nih. Karena kita di sini akan sharing-sharing tentang pengalaman mistis dari tamu-tamu kita yang berpengalaman di dunia mistis. Nah, tapi nanti di tengah-tengah itu akan ada sebuah kejutan nih untuk teman-teman. Makanya tonton sampai habis. Dan nanti, nah sekarang kita mulai masuk ke video. Ya, silakan kepada Kak Hervian, mungkin punya pengalaman apa seputar mistis, atau karena mungkin sensitif sama energi, ada keganjilan seperti apa? Kalau dari aku pernah sih pengalaman. Ada pengalaman. Jadi waktu kuliah 2 kali. Pertama pas di deket Sungai Citarum di mana itu Cianjur. Nah, itu dekat bantaran sungai gitu kan. Lagi ada kegiatan eh, apa namanya lapangan gitu, kegiatan lapangan, diem di tenda di samping sungai. Waktu itu udah gelap banget kan, udah gelap banget. Namanya samping sungai gelap banget, nggak ada cahaya gitu. Paling sumber cahaya, bener-bener sumber cahaya ya dari tenda. Kebagian untuk jaga sekitar jam 11 kalau nggak salah, sekitar jam 11 bareng dengan 5 orang. Nah, keliling tenda, udah keliling tenda, pas keliling di tenda satu lagi, kan ada 2 tenda, jadi ada pas keliling di satu tenda lagi, yang lain masuk. Kalau aku itu keliling di sekitarnya gitu. Nah, pas ke belakang tenda yang bener-bener sampingan banget dengan sungai, itu tiba-tiba ada temen keluar kan, dan itu aku bawa makanan coklat kok nggak salah. Terus keluar, aku bilang, ini ada makanan nih buat yang lain, bagiin. Oke lah, kata temennya tuh. Dia cewek sih temennya. Temen aku tuh cewek waktu itu, si Nisa. Masuk, udah dikasih, masuk lagi ke tenda kan. Ya aku jalan lagi, lanjutin lagi set. Pas udah di depan tenda, si Nisa keluar bareng yang lain, kumpul. Terus nanya, tadi katanya dikasih makanan ya, mana kok aku belum? Itu kata orang yang aku kasih makanan yang tadi di belakang tenda. Lah, aku jawab, lah bukannya tadi udah ya, udah aku kasih ya, si makanannya ya. Enggak, dari tadi aku di dalam. Lah, tadi kan kamu keluar sendirian minta makanan. Beneran? Enggak, belum katanya tuh. Belum. Ah, sumpah.
Serius, serius. Pas ke belakang dicek, si makanannya masih ada di tanah, si makanan itu kececer gitu, masih ada. Nah itu sih pengalaman pertama itu ngelihat doppelganger lah kalau di bahasanya mah gitu kan, doppelganger bahasa Inggrisnya mah gitu. Nah Hmm. terus yang kedua pas acara kepanitiaan kalau di kampus kalau yang tahu tuh di Unpad itu ada PSBJ, pusat studi bahasa Jepang, itu udah terkenal banget, memang banyak cerita-cerita mistis gitu. Pas jadi panitia masuk ke PSBJ itu kayak di ruangan PSBJ itu kayak ruang untuk teater. Waktu itu aku di lantai 2 soalnya jadi tatip kan, jadi tatip untuk ngeliatin orang, mahasiswa dari bawah gitu, dari atas gitu. Itu cuman ada tatip doang, ada empat orang kalau nggak salah. Terus yang dua turun, yang dua termasuk aku tuh di atas gitu. Jadi aku sama temen aku di atas, di ruangan kosong gitu untuk pengaturan cahaya kalau nggak salah. Nah udah beberapa menit gitu, aku keluar dari ruangan itu, masih ada atas ngelihat. Terus eh aku nggak merhatiin si temanku yang masih di dalam gitu, nggak merhatiin. Terus udah beberapa saat diem di atas itu, ngeliat ke dalam, kok orang itu nggak gerak-gerak ya dari tadi ya, dipanggil diem aja gitu kan. Terus udah itu, ya udah mungkin lagi fokus gitu kan. Eh, udah itu di pas ke bawah, si orang itu ada di bawah. Aku tanya, lah bukannya Maneh tadi ada di atas ya, di ruangan apa namanya, di ruangan itu. Enggak, aku dari tadi ke bawah kok. Lah, terus yang tadi di atas siapa? Itu paling pengalamannya. Oke. Nah, mungkin kalau dari perspektif atau pandangan seorang anak indigo, apa sih yang didapat dari ceritanya Kak Her ini? Kalau menurutku itu emang ada jin yang rupai manusia. Entah menyampaikan sesuatu atau emang jahil. Terus kalau yang tadi nih, mungkin Kak Her bilang kayak gini, kayak gini, kayak gini. Mungkin kalau perspektif kita nih sebagai orang awam atau sebagai yang nggak tahu hal dunia mistis, mungkin bilangnya Kak Her ini seorang yang sensitif energi atau sixth sense. Tapi kalau menurut kamu nih sebagai indigo, apakah Kak Her ini dia sixth sense atau dia seorang calon yang seperti kamu sih? Mungkin bisa jadi calon, mungkin bisa jadi six sense. Tapi lebih banyaknya ke yang mana gitu persentasenya gitu kalau dalam persentase? Six sense. Six sense ya. Ya, mungkin Ya. sekarang bagiannya Tara untuk sharing mungkin. Waktu kapan udah lama ke rumah nenek ceritanya. Rumah nenek situ kondisinya masih siang. Siang aku tidur di kamar sama ibu, tidur di kamar. Itu lagi kondisi tidur, pas banget tidur tiba-tiba ada suara ketawa, kayak ya ketawa kayak gitulah. Nah, aku pikir aku doang yang dengar. Bangun lah tuh dari tidur aku. Terus ngeliat ibu bilang, kamu denger? Iya, ada. Ibu juga denger. Iya. Udah tuh berdua lari ke depan. Nggak, bukan takut, kayak mastiin, tanya lah ke orang dalam, ada yang ketawa? Nggak ada, kayak gitu kan. Nah di situ itu yang pertama pas datang. Kedua pun kejadiannya hampir sama. Itu malam sekitar jam 9 malam. Lagi kayak panen gitu loh, panen-panen cabai atau apa. Nah, lagi keluar
Di situ ada pohon mangga. Itu kondisinya aku sama ibu denger. Ibu lagi dengar. Itu ada kayak orang ngomong. Kayak perempuan ngomong gitu. Ngomong. Terus aku bilang dalam hati, berisik. Bukan berisik. Kenapa? Pada ngomongin apa? Aku gituin kan. Terus dia malah ngomong, ketawa. Ya udah di situ aku kayak agak bingung. Kok ini rame? Gitu kan. Aku nggak berani lihat. Kok ini rame. Terus aku kayak ngeliat ibu masih lama. Ya udah aku temenin. Langsung pada ke dalam. Besoknya aku bilang, Bu denger nggak sih kemarin tuh ada yang ngomong kayak ngobrol-ngobrol gitu biasa. Iya denger. Kok nggak bilang? Aku gitu. Ya udah di situ kayak eh ini apaan sih? Kok ganggu mulu? Gituin. Gitu ya. Iya. Nah, kalau saya pribadi nih kemarin, belakangan ini, itu pernah kayak lagi tiduran nih di kasur, tiba-tiba gitar jatuh, terus padahal lagi ngobrol nih kayak atau lagi main HP di kamar, tiba-tiba ada suara yang kayak naik tangga, duk 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 duk. Tapi saya tahu itu bukan adik saya, bukan bapak saya, bahkan bukan ibu saya. Karena saya tahu langkah kaki setiap anggota keluarga saya ketika naik ke tangga itu seperti apa. Nah itu pertama duk 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 naik ke tangga. Nah pas udah itu tiba-tiba udah naik ke tangga itu tiba-tiba ada kayak suara jatuh ke tangga, duk 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 duk. Nah udah itu teh hilang aja. Nah saya nggak berani sih untuk ngecek itu gitu karena saya tahu ini keganjilan apa gitu. Tiba-tiba ada duk duk duk. Tapi saya tahu itu bukan keluarga saya gitu yang naik gitu. Karena itu bunyinya kalau keluarga saya yang naik biasanya lebih ya karena anak tangga itu ada lebih dari 10 gitu. Otomatis ya bunyi langkahnya lebih dong dari atau misalkan ya minimal sampai 10 kali atau di bawah itu. Tapi ini cuma bunyi 4 kali dong. Duk 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 hilang aja. Terus udah hilang tiba-tiba ada suara lagi jatuh. Duk 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 hilang lagi. Nah itu mungkin kalau sebagai pengalaman kamu mungkin sebagai di dunia bisnis gimana gitu menanggapi itu gitu. Mungkin itu ya sama kayak Kevin itu Jail Hmm, atau menunjukkan eksistensinya dia ke orang-orang kalau dia ada di situ. hmm. Mungkin ada yang ingin diceritakan lagi nggak? Mungkin hal lain. Mungkin Kaher kan. Coba dari Tiaranya dulu deh. Oke. Kalau aku pengalamannya mungkin kayak lihat tiba-tiba dia muncul depan muka gitu kan, lagi jalan di tempat gelap tiba-tiba ada di sebelah. Hmm, Kejadiannya baru kemarin siang lagi seben- ke fotokopi sebentar fotokopi kok fotokopi. eh, kok kamu malu-malu ya? Sebenarnya kamu Ara bukan sih? Nah, Sebenarnya kamu siapa? siang. Vian. Wah. Nah, teman-teman kok tiba-tiba jadi Vian ya? Nah, mungkin apakah ini yang tadi dimaksud dengan kejutan untuk kalian? Siapakah itu dia Vian gitu? Karena kita tadi lagi ngobrol-ngobrol sharing-sharing sama Ara, tiba-tiba ada seseorang yang masuk nih ke anak indigo katanya dia mengaku Vian. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan Vian? Enggak ada. Hah? Kok beda lagi ya temen-temen ya? Tadi dia pemalu loh. Tadi dia pemalu temen-temen. Kok sekarang gak pemalu lagi? Kamu bukan Vian ya?
Keren. Loh, teman-teman, kok ada lagi yang kira-kira siapa ya? Mungkin nanti akan kita tanya siapa dia, karena yang jelas teman-teman, ini bukan Vian. Nah, kita coba mungkin tanya-tanya dulu seputar pengalamannya dari orang yang baru masuk ini. Ya, kepada siapapun kamu yang memasuki mungkin tubuhnya Teh Ara, silakan untuk mungkin menceritakan pengalaman kamu atau apapun itu yang mungkin kamu ingin bilang terhadap saya atau teman-teman yang mungkin nanti akan menonton video ini. Pengalaman tentang apa? Tentang apa aja boleh, bebas. Tentang pertama kali ketemu atau pertama kali saya datang. Boleh bebas. Kan, Sharing aja kayak apa ya? Berbagi pengalaman gitu. saya datang dari sana untuk melindungi seseorang. Dan Seorang teman-teman. ya, Nah, tadi kalau yang tadi nih teman-teman, saya pribadi saya bingung. Vian itu siapa gitu. Nah, ini ada lagi yang masuk, katanya dia datang ke sini untuk melindungi seseorang. Nah, kalau boleh saya tahu, kamu melindungi siapa? orang itu Yang mana? memakai baju merah. Wah, teman-teman, gak disangka ternyata ini yang masuk ke tubuh anak indigonya ini adalah penjaganya Kahir atau Kahir Vian ini, teman-teman. Kok bisa sih? Kenapa Ya, kamu bisa masuk ke tubuh sana? Mungkin kan kamu harusnya ada di rumahnya Kahir Vian. Tapi kenapa kamu tiba-tiba masuk ke sini kalau boleh tahu? saya hanya tidak sengaja ke sini dan ternyata dia indigo. Saya masuk untuk supaya dia mengenali saya bahwa saya ada di dekatnya. Tapi setahu saya nih ya, gak tahu benar gak tahu enggak nih teman-teman yang lagi nonton nih. Tapi setahu saya pribadi, kalau orang yang punya pelindung atau penjaga, biasanya orang-orang itu dinobatkan sebagai orang-orang yang berkemampuan khusus. Atau dengan kata lain nih ya teman-teman, orang itu indigo. Nah, mari kita tanyakan sama pelindungnya langsung. Untuk siapapun kamu yang melindungi Hervian, apakah benar Hervian itu adalah, mungkin kalau sekarang memang belum, apakah ke depan akan menjadi seorang yang sama dengan yang sedang kamu masuki? Ya, Seperti itu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak untuk yang dilindunginya sendiri nih kepada pelindungnya? Silakan, saya persilakan. Maksudnya kok bisa ya? Kok bisa ke situ gitu? Itu sih. bisa kemana? Ya Sini? bisa ke sana, bisa ke sana. Ya bisa, bisa saja. Ada lagi nggak nih untuk Kak Hervian nih? Mumpung ada pelindungnya tiba-tiba masuk nih ke anak indigo. Nah, mungkin sekarang bisa berkomunikasi nih. Ada nggak sih yang ingin kamu komunikasikan dengan pelindung kamu? Mungkin tentang apa ya yang kamu ingin ketahui, mungkin tentang jodoh atau mungkin tentang kedepannya karir seperti apa atau apapun gitu. Karena Udah biasanya sejak kapan? Udah ya, sejak kapan? Udah sejak kapan? Sejak kakak kecil, Ngikutin. ya sejak kecil. Dan asalnya dari mana? Saya dari Bandung pun. Apa? dari Bandung katanya. Mungkin kalau biasanya nih ya kebanyakan orang ketika ketemu dengan pelindungnya atau ketemu dengan penjaganya pasti nanyainnya tentang karir, tentang bisnis, tentang jodoh atau asmara. Nah, mungkin barangkali Her pengen menanyai nih
kepada pelindungnya tentang hal-hal tersebut. Tahun ini aku Hmm, bakal jadi apa? Tahun ini sama tahun 2021. Aku bakal jadi apa? tentara, Oke. tentara, 2021 juga. ya. Oke. Kaher nih, biasa kan sebutan panggilannya mungkin dari Tiaranya sendiri. Kaher mau nanya sama penjaganya lagi nggak? Selain tentang itu, mungkin tentang jodoh, mungkin yang biasanya orang banyak tanyakan. Enggak, udah tahu itu mah. Oh, oke, udah tahu ya. Nah, Paling itu aja sih tadi. Jadi apa? Tahun ini sama tahun depan. Udah. oke. Ada lagi nggak nih mumpung berkesempatan eh, bisa komunikasi dengan penjaganya? Udah sih. Itu. Oke. Yang pengen ditanyain tuh kenapa bisa ke sana, terus sejak kapan ngikutin sama ya tadi. Itu sih yang paling urgent. Belum kepikiran lagi buat nanya apa. Oke, siap. Nah, untuk mungkin yang lagi ada di dalam tubuhnya Ara, kamu tuh Ya, berasal dari negara mana kalau boleh saya tahu? Netherlands. Oke, Netherlands. Nah, kalau boleh saya tahu nama kamu siapa? Kevin. Oke, Oh, beda terima lagi. kasih. Apa? Beda lagi. Beda lagi. Silakan. Hmm, Beda lagi. Beda lagi? apa? Katanya beda Beda lagi. lagi. Hmm, nah, kau? Oh, mungkin yang kamu tanyain Her, beda lagi dari yang tadi yang di awal ya? Yang Ya, maksudnya yang tadi Jin. penjaga aku. Ya ini, Ya, ini ya dia. Oh, ini. saya. Iya. Tadi Oh, kan tadi kan kita kirain belum udah beda belum lagi. tanya. Tadi kita belum tanya namanya. Oh, Oke, ada oke. yang mau disampaikan lagi? Tidak ada. Untuk Hernya. Hanya hati-hati dengan teman-teman sekitarnya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain, Her? Udah. Oke. Kirain udah yang beda ya tadi ya. Oke. Terima kasih untuk temen-temen nih yang udah nonton ini sampai akhir tuh. Tadi di belakang tuh ada kejutan-kejutannya yang tadi sudah diberikan. Seperti apa dan bagaimana? Silakan kalian memberikan tanggapan kalian di kolom komentar dan jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Dan jangan lupa pula nyalakan loncengnya. Jadi jika ada video-video terbaru itu teman-teman akan tahu